Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat dan karunia, kesehatan, kesempatan, umur panjang yang barokah, dan tentu karunia dan nikmat yang paling agung adalah karunia dan nikmat iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya pada kesempatan ini bisa hadir kembali untuk membacakan buku Sirah Nabawiyah ya bagi panjenengan semua, bagi bapak-bapak ibu sekalian, mas-mas semua ya, supaya panjenengan juga bisa tanpa perlu membaca, cukup mendengarkan, bisa mengikuti kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW mulai dari sebelum beliau lahir. Ya, ini buku yang sangat komprehensif ya, buku Sirah Nabawiyah karya dari Safirur Rahman Al-Mubarakfuri yang merupakan buku bestseller ya. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan bab atau topik tentang gambaran masyarakat Arab Jahiliyah ya. Setelah membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kini kita akan membahas secara ringkas kondisi sosial, ekonomi, dan akhlak dari masyarakat Arab Jahiliyah. Secara kondisi sosial ya, di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan, diprioritaskan, dihormati, dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, dia harus banyak dibicarakan kaum perempuan. Jika seorang perempuan menghendaki, dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Jika mau, dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus ditaati. Hubungan laki-laki dan perempuan harus selalu melalui persetujuan wali perempuan. Seorang perempuan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan. Sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kami tidak bisa menggambarkannya secara detail kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang keji, buruk, dan menjijikkan. Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. 1. Pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan melalui laki-laki yang menjadi walinya. Lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mahar seketika itu pula. 2. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya." Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya, hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dan dari seorang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, wah mengerikan ini. Suami bisa mengambil kembali istrinya jika dia memang menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut dengan nikah istibda. Ya. Kemudian yang berikutnya, pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang perempuan. Setelah perempuan itu hamil dan melahirkan bayinya, beberapa lama kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu ia berkata, "Kalian sudah mengetahui yang sudah terjadi dan kini aku sudah melahirkan bayi. Ini adalah anakmu, hai fulan." Dia bisa menunjuk siapa saja yang dia sukai di antara laki mereka seraya menyebutkan namanya. Laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut. Yang keempat, sekian banyak laki-laki bisa mendatangi perempuan yang dikehendakinya
yang juga disebut perempuan pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika perempuan pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua lelaki yang pernah mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Dia bisa mengambil anak itu dan mengakuinya sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad Rasulullah SAW, semua bentuk pernikahan itu dihapus dan diganti dengan pernikahan menurut Islam. Laki-laki dan perempuan bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang disulut tajamnya mata pedang dan anak panah. Pihak yang menang dalam perang antar kabilah bisa menawan para perempuan lalu menghalalkannya menurut kemauannya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami. Tanpa ada batasan maksimal berapapun banyaknya istri yang dikehendaki. Bahkan mereka bisa menikahi dua perempuan yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda ayahnya. Naudzubillah. Entah karena cerai atau karena ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Perzinahan mewarnai semua lapisan masyarakat, tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan perempuan yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau menerjunkan diri ke dalam kehinaan ini. Tetapi kondisi orang-orang yang merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam dan hamba sahaya. Menurut persepsi umum semasa jahiliyah, perzinahan ini tidak dianggap aib yang merusak keturunan. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan adalah anakku karena aku pernah berhubungan dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah. Lalu beliau bersabda, tidak ada seruan seperti itu dalam Islam. Urusan jahiliyah sudah punah. Kisah pertengkaran Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul bin Zum'ah yang memperebutkan anak hamba perempuan Zum'ah, yaitu Abdurrahman bin Zum'ah, sangat terkenal. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anak-anaknya, diantaranya seperti dikatakan dalam sebuah syair. Keberadaan anak-anak di tengah kami laksana buah hati yang berjalan di bumi. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Masalah ini telah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, kepada kalian dan kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 151. Juga disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl 58-59, Al-Isra 31, At-Takwir ayat 8. Namun hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan masyarakat. Sebab bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dari serangan musuh. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah, dan mati pun mereka rela karenanya. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam suatu kabilah sangat kuat, sehingga semakin menambah fanatisme tersebut. Landasan aturan sosial adalah fanatisme suku dan kabilah. Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Luar biasa ya. Dengan pengertian apa adanya, tanpa menyesuaikan dengan ajaran yang dibawa dakwah Islam bahwa makna menolong orang yang berbuat zalim ialah menghentikan kezalimannya. Hanya persaingan dalam masalah kehormatan dan perbuatan pengaruh kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antar kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu. Seperti yang kita lihat kasus antara Aus dan Khazraj, Abdul dan Zubzan, Bakar dan Taghlib, serta lain-lainnya. Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan
Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khurafat kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan di antara mereka. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada loyalitas, perjanjian, persahabatan, dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka. Secara garis besar, kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang. Perempuan diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi. Kekayaan yang berasal dari rakyat atau sesekali rakyat diperlukan untuk menghadapi serangan musuh. Nah itu teman-teman untuk kali ini pagi ini ya gambaran masyarakat Arab jahiliyah dari kondisi sosial ya. Besok kita lanjutkan dengan kondisi ekonomi, kondisi akhlak dan seterusnya. Pokoknya saya akan setia ya kepada panjenengan membacakan buku Sirah Nabawiyah ya sampai selesai nanti. Sampai selesai, mudah-mudahan saya diberi kesehatan untuk bisa menuntaskan buku Sirah Nabawiyah ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ini. Jadi ini sebuah kajian, anggap aja di kelas begitu, gurunya bercerita, murid-muridnya mendengarkan gitu aja ya. Kebenaran datang dari Allah dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.